Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Olivia. Saya di sini akan membahas 5 soal penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah guys, sebelumnya kalian udah tahu belum sih kalau menyelesaikan soalnya kita perlu memahami tahap-tahap yang akan diselesaikan loh. Berikut ada tahap-tahap yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan soalnya. Tahap pertama itu ada tentukan biloks masing-masing unsur yang mengalami perubahan biloks. Tahap kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Tahap ketiga, tentukan perubahan biloks. Tahap keempat, samakan kedua perubahan biloks. Tahap kelima, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Tahap keenam, setarakan muatan sebagai berikut. Jika muatan di sebelah kiri lebih negatif, maka ditambahkan ion H+. Ini berarti reaksi tersebut dalam suasana asam. Jika muatan di sebelah kanan lebih positif, maka ditambahkan ion OH-. Ini berarti reaksi tersebut dalam suasana basah. Tahap ketujuh, setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan H2O. Jadi itulah beberapa tahap untuk menyelesaikan soal yang akan kita bahas. Nah guys, kita sudah masuk ke dalam soalnya, yang berarti kita harus sudah masuk ke dalam tahap pertama. Tahap pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu unsur mana yang mengalami perubahan biloks. Di mana untuk menentukan hal ini, kita perlu menentukan terlebih dahulu biloks dari masing-masing unsur yang ada dalam persamaan ini. Kita langsung saja. Untuk oksigen dalam senyawa atau ion poliatom seperti CrO42- adalah -2, kemudian karena CrO42- adalah ion poliatom, maka total bilangan oksidasinya sama dengan muatannya, yaitu -2 atau 2-. Biloks Cr ditambah 4 dikali biloks oksigen sama dengan -2. Maka biloks oksigen tadi adalah -2, sehingga biloks Cr ditambah 4 dikali -2 hasilnya -2. Biloks Cr ditambah 4 dikali -2 hasilnya adalah -8 sama dengan -2. Lalu kita pindah ruaskan menjadi biloks Cr sama dengan -2 ditambah 8. Hasilnya adalah +6. Selanjutnya untuk FeOH2, biloks oksigen sama dengan -2 dan biloks hidrogen sama dengan +1. Kemudian FeOH2 adalah senyawa netral, sehingga total biloks dari unsur-unsur penyusunnya adalah 0, maka biloks Fe ditambah 2 dikali biloks oksigen ditambah 2 dikali biloks hidrogen sama dengan 0. Lalu kita substitusikan biloks oksigen dan hidrogen seperti ini. Biloks Fe ditambah 2 dikali -2 ditambah 2 dikali +1 sama dengan 0. Kemudian kita kali biloks Fe ditambah -4 ditambah +2, hasilnya 0. Biloks Fe ditambah -2 sama dengan 0. Lalu pindah ruaskan seperti ini. Nah, jadi biloks besi dalam FeOH2 adalah +2. Berikutnya dalam Cr2O3, biloks oksigen adalah -2, sehingga 2 dikali biloks Cr ditambah 3 dikali biloks O sama dengan 0. Kita substitusikan biloks dari oksigen sehingga 2 dikali biloks Cr ditambah 3 dikali -2 sama dengan 0. Kita kalikan lalu kita pindah ruaskan sehingga 2 dikali biloks Cr ditambah -6 hasilnya 0. 2 dikali biloks Cr sama dengan +6. Lalu biloks Cr sama dengan +6 dibagi 2 hasilnya adalah +3. Terakhir untuk FeOH3, biloks oksigen sama dengan -2 dan hidrogen sama dengan +1, sehingga
Bilox Fe ditambah 3 dikali bilox oksigen ditambah 3 dikali bilox hidrogen sama dengan 0. Lalu kita substitusikan bilox oksigen dan bilox hidrogen. Bilox Fe ditambah 3 dikali min 2 ditambah 3 dikali plus 1 sama dengan 0. Kita kalikan seperti ini. Bilox Fe ditambah min 6 ditambah plus 3 sama dengan 0. Kemudian pindah ruaskan menjadi seperti ini. Bilox F. Jadi hasilnya adalah bilox Fe sama dengan plus 3. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu setarakan jumlah atom kromium dan besi di ruas kanan dan di ruas kiri. Lalu untuk kromium di ruas kiri jumlahnya ada 1 muatan dan di ruas kanan ada 2 muatan. Jadi jumlahnya belum setara. Agar setara, maka kita ubah koefisiennya dari CrO4 2- menjadi 2 seperti 2 CrO4 2-. Sehingga baik di ruas kanan dan di ruas kiri terdapat 2 Cr. Adapun untuk besi atau Fe di ruas kanan dan kiri berjumlah 1 muatan, maka sudah setara koefisiennya, tidak ada yang diubah. Selanjutnya, tahap ketiga, tentukan bilox dari masing-masing unsur yang mengalami perubahan bilox, yaitu Cr dan Fe. Tadi sudah kita tentukan ya di awal, di mana bilox CrO4 2- adalah plus 6 dan bilox Fe dalam FeOH2 adalah plus 2, bilox Cr dalam Cr2O3 adalah plus 3 dan bilox Fe dalam FeOH3 adalah plus 3. Selanjutnya tahap keempat. Perubahan bilox untuk Cr, bilox mengalami perubahan dari plus 6 menjadi plus 3 sehingga mengalami perubahan bilox sebanyak 3 satuan. Karena melibatkan 2 atom Cr, maka total perubahan bilox kita kalikan dengan 2, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6 satuan karena mengalami perubahan. Kemudian untuk besi atau Fe mengalami perubahan bilox dari plus 2 menjadi plus 3, yang artinya mengalami perubahan bilox sebanyak 1 satuan. Tahap kelima, setarakan jumlah perubahan bilox. Pada tahap sebelumnya, kita sudah menentukan bahwa Cr mengalami perubahan bilox sebanyak 6 satuan dan besi sebanyak 1 satuan. Nah, ini yang harus kita setarakan. Caranya dengan dikali silang, sehingga baik Cr dan Fe mempunyai selisih bilox sebanyak 6 satuan. Maka kita kalikan koefisiennya CrO4 2- dan Cr2O3 atau kromium adalah dikali 1. Dan Fe atau besi dikali dengan 6. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, pada tahap ke-6 itu adalah setarakan muatan kedua ruas kanan dan kiri. Nah, kita tentukan nih muatan di ruas kiri. Di sini muatannya 2 CrO4 2- adalah min 2. Karena koefisiennya 2, maka total muatannya adalah min 4. Kemudian untuk FeOH2, muatannya netral atau tidak bermuatan, sehingga total muatan di ruas kiri adalah min 4. Adapun muatan di ruas kanan adalah 0 karena baik Cr2O3 dengan FeOH3 tidak bermuatan. Bisa kita lihat ya di kedua ruas berbeda. Untuk menyamakan kedua ruas ini, kita harus memperhatikan dahulu reaksi berlangsung dalam suasana asam atau basa.
Dan untuk reaksi ini kita dapat melihat dari FeOH2 dan FeOH3 yang merupakan basa. Berarti perlu ditambahkan OH- pada ruas yang lebih positif, yaitu ruas kanan. Sebanyak berapakah itu? Sebanyak selisih muatan kedua ruas, di mana selisihnya adalah 4. Jadi kita tambah 4 ion OH- di ruas kanan. Maka hasil reaksinya seperti ini. Pada tahap ketujuh, kita setarakan jumlah hidrogen pada kedua ruas dengan menambahkan H2O. Kita tentukan dulu jumlah hidrogen di ruas kiri. Di sini ada 6 FeOH2. Berarti jumlah hidrogennya adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian di ruas kanan di sini ada FeOH3, artinya jumlah hidrogen adalah 6 dikali 3 sama dengan 18 dan ditambah 4 OH-, sehingga total hidrogen di ruas kanan adalah 22 hidrogen. Dari sini kita dapat melihat jumlah hidrogen di kedua ruas belum setara. Dengan selisih 22 dikurang 12 adalah 10 hidrogen. Jumlah hidrogen pada ruas kiri lebih sedikit, maka tambahkan 5H2O pada ruas kiri. Nah guys, kita masuk ke tahap 8 atau tahap yang akhir. Sebenarnya ini tidak ditulis pun tidak apa-apa, karena tahap ke-8 ini merupakan hasil dari penyetaraan yang udah kita bahas tadi. Dan ini adalah hasil reaksi yang udah kita setarakan tadi. Oke guys, kita masuk ke soal yang kedua, dan aku di sini tidak menjelaskan secara detail karena sudah dijelaskan di soal yang pertama, dan ini tuh cara yang mudahnya, dan ini berlaku untuk soal yang berikutnya. Jadi aku di sini pakai 2 versi ya. Jadi yang pertama itu kita tentukan biloxnya dulu. Nah, untuk bilox MnO itu terdapat plus 2 dan PbO2 terdapat plus 4, MnO4- terdapat plus 7, Pb2+ terdapat plus 2. Dan selanjutnya kita tentukan naik turun biloxnya dan samakan. Untuk MnO dan MnO4 terdapat naik 5. Dan PbO2 dengan Pb2+ terdapat turun 2. Nah, ini kan belum sama ya, jadi kita kali silang. Yang naik kita kali 2, yang turun kita kali 5. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita samakan muatannya dengan menambah H+. Di sini 2 MnO dan 5 PbO2 terdapat koefisiennya 0 ya. Dan 2 MnO4- dan 5 Pb2+ terdapat plus 8. Lalu kita samakan lagi hidrogennya dengan menambah H2O. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah guys, ini dia hasil akhirnya seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke soal yang ketiga, dan tentu saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tentukan dan samakan jumlah atomnya. Yaitu Zn muatannya 0 karena dia adalah unsur bebas. NO3- itu terdapat plus 5, Zn2+ terdapat plus 2, NH4+ terdapat min 3. Lalu di sini kita tentukan dia naik atau turunnya bilox dan sama ratakan. Zn dengan Zn2+ terdapat naik 2, NO3- dan NH4+ terdapat turun 8. Lalu kita kali karena ini belum sama, jadi kita kali silang. Yang naik dikali dengan 4, yang turun dikali dengan 1. Dan ini adalah hasilnya. Dan kita samakan muatannya dengan menambah H+, ini dia hasilnya. Lalu samakan H atau menambah H2O, hasilnya akan seperti ini. Dan ini dia hasil akhirnya.
Dan guys, kita masuk ke soal yang keempat, yaitu yang pertama, tentukan bilox dan samakan jumlah atom. Di sini bilox 2 imin terdapat min 2, SO4 2 min terdapat plus 6, H2S terdapat plus 1, dan I2 terdapat 0. Dan di sini kita tentukan naik atau turunnya bilox dan sama ratakan. 2 imin dengan I2 itu terdapat naik 2, SO4 2 min dan H2S terdapat turun 8. Lalu di sini koefisiennya belum setara. Gimana caranya setara? Kita kali silang, yaitu dengan yang naik dikali dengan 4, yang turun dikali dengan 1, dan ini dia hasilnya. Lalu kita samakan muatan dengan menambah H+, dan ini hasilnya. Lalu kita samakan H, hidrogen, menambah dengan H2O, dan ini dia hasilnya. Dan guys, ini hasil akhirnya menjadi seperti ini. Oke guys, untuk soal yang terakhir atau soal 5, dan kita masuk saja ke step yang pertama, yaitu tentukan bilox dan samakan jumlah atom. Di sini untuk MnO4- terdapat bilox plus 7, C2O4 2- terdapat plus 6, MnO2 terdapat plus 4, C2CO2 terdapat plus 8. Yaitu kita tentukan naik atau turunnya bilox dan sama ratakan. Di sini MnO4- dan MnO2 terdapat turun 3, dan C2O4 2- dengan 2CO2 terdapat naik 2. Lalu kita kali silang, maka hasilnya akan yang turun kita kalikan dengan 2, yang naik kita kalikan dengan 3. Dan ini adalah hasilnya. Dan next, langsung kita samakan muatan dengan menambah OH-. Kenapa OH-? Karena sudah diketahui di soal ya, karena reaksi tersebut dalam suasana basah. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita samakan H dengan menambah H2O, dan ini juga hasilnya. Lalu ini adalah hasil akhirnya dari reaksi tersebut.